Baiklah teman-teman, saya akan membahas administrasi klasik. Pengertian administrasi klasik. Pengertian administrasi klasik adalah paradigma dalam ilmu administrasi yang memiliki akar sejarah panjang dan berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Administrasi klasik menempatkan fokus utama pada menciptakan dan menjalankan sistem administrasi yang efisien. Selanjutnya adalah ciri-ciri administrasi klasik. Yang pertama adalah divisi pekerjaan, yaitu pembagian pekerjaan ke dalam tugas-tugas kecil meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan kepemimpinan, subordinasi, kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi di bawah kepentingan organisasi, lalu ada pengupahan. Sistem pengupahan yang adil dan memadai, motivasi karyawan sesuai dengan kinerja. Selanjutnya adalah pensentralan, pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi, variasi tingkat pensentralan. Selanjutnya adalah rantai perintah, aliran komunikasi dan otoritas sebagai rantai perintah, garis komando yang harus diikuti. Selanjutnya keadilan dan kesetaraan atau equity, perlakuan adil dan setara terhadap semua anggota organisasi, dan suasana kerja harmonis serta motivasi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh utama dalam administrasi klasik. Yang pertama ada Max Weber, yaitu birokrasi Weberian. Konsep ini operasi berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas dan setiap tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lalu ada hierarki. Birokrasi memiliki struktur hierarki yang jelas dengan tingkat-tingkat yang berbeda dalam organisasi. Setiap tingkat memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu. Selanjutnya adalah keberlanjutan atau continuity. Birokrasi memiliki sifat yang stabil dan berkelanjutan. Organisasi harus dapat beroperasi secara efisien tanpa tergantung pada individu tertentu. Selanjutnya adalah spesialisasi. Pekerjaan dalam birokrasi dibagi menjadi tugas-tugas yang sangat spesifik dan terpisah. Selanjutnya adalah impersonalitas. Birokrasi menekankan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan pada preferensi pribadi atau hubungan personal. Selanjutnya adalah dari Frederick W. Taylor, yaitu manajemen ilmiah. Yaitu Taylor percaya bahwa manajemen harus mendekati pekerjaan dengan cara yang ilmiah dan sistematis. Analisis tugas adalah kunci untuk memahami setiap elemen pekerjaan. Lalu seleksi dan pelatihan karyawan. Manajemen bertanggung jawab untuk memilih dan melatih karyawan agar mereka sesuai dengan tugas yang akan mereka jalani. Cocokkan karyawan dengan pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu standar kerja. Taylor mempromosikan ide bahwa setiap pekerjaan harus memiliki standar yang jelas dan terukur. Standar ini mencakup jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu, teknik kerja yang efisien, dan alat yang tepat untuk tugas tersebut. Lalu insentif finansial. Teori ini menekankan penggunaan insentif sebagai cara untuk memotivasi karyawan. Lalu Taylor juga berpendapat bahwa memberikan bonus atau hadiah kepada karyawan yang mencapai atau melebihi standar dapat meningkatkan produktivitas mereka. Lalu supervisi yang ketat. Menurut Taylor, supervisi yang ketat oleh manajer adalah penting untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Lalu pembagian kerja. Taylor menganjurkan pembagian kerja yang jelas dan spesifik antara manajemen dan pekerja, sehingga tidak kewalahan dan tidak menanggung beban kerja karyawan yang lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Administrasi klasik. Era klasik administrasi mengacu pada periode perkembangan pemikiran administrasi yang terjadi hingga pertengahan abad ke-20. Era ini dianggap penting karena memberikan dasar dan fondasi bagi pemahaman modern tentang manajemen dan administrasi. Manajemen ilmiah dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor, di mana Frederick Winslow Taylor ini dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan manajemen ilmiah. Pendekatan utamanya adalah job-centered, di mana ia memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan dan tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja. Taylor menggunakan metode time and motion study untuk menganalisis gerakan pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Hasil dari penelitian ini membentuk dasar bagi manajemen ilmiah, di mana prinsip-prinsip teori administrasi yang dikemukakan oleh Henry
Henry Fayol ini adalah seorang ahli pertambangan yang mengamati keadaan buruk perusahaan tempatnya bekerja. Ia mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan akhirnya berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Fayol mengembangkan prinsip-prinsip administrasi yang penting, seperti fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Karyanya membentuk dasar teori administrasi modern. Evolusi administrasi negara sebagai seni. Evolusi administrasi negara sebagai seni yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu prasejarah, sejarah, dan modern. Yang pertama dalam fase prasejarah, peradaban seperti Mesopotamia, Babilonia, Mesir, Tiongkok, Romawi, dan Yunani kuno telah mempraktekkan prinsip-prinsip administrasi. Yang kedua, fase sejarah yang mencakup perkembangan administrasi dengan munculnya gereja Katolik Roma dan revolusi industri. Yang ketiga, fase modern, ditandai oleh gerakan manajemen ilmiah dengan penekanan pada Great Mental Revolution dalam administrasi negara. Paradigma dalam administrasi negara terdiri dari 5 paradigma yang mencerminkan perubahan dalam pemikiran dan pendekatan dalam administrasi negara. Paradigma-paradigma ini termasuk pemisahan antara politik dan administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara sebagai ilmu politik, administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan administrasi negara sebagai administrasi negara. Perkembangan terbaru mengenai manajemen publik, bahwa perkembangan terbaru dalam administrasi negara adalah munculnya konsep manajemen publik. Manajemen publik menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam administrasi negara, dan muncul sebagai respon terhadap kritik terhadap paradigma birokrasi ideal, Weberian, dan model klasik administrasi negara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian 3, puncak administrasi klasik. Puncaknya itu pada integrasi administrasi klasik dengan modern. Terbagi dari beberapa poin. Yang pertama, integrasi administrasi klasik modern dan konsep integrasi administrasi klasik dengan modern. Nah, kalau bagian integrasi ini terbagi jadi 2, terbagi lagi, yaitu manajemen berorientasi pada hasil dan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama yang menggabungkan konsep administrasi klasik dan modern. Pertama, Peter Walker menggabungkan prinsip administrasi klasik dengan manajemen modern. Dia menekankan manajemen sebagai disiplin ilmiah yang dapat dipelajari dan ditetapkan. Docker mendorong manajemen berorientasi pada hasil, di mana tujuan yang jelas, pengukuran kinerja, dan perubahan sesuai kebutuhan adalah menjadi kuncinya. Sedangkan menurut Douglas MC Gorger memperkenalkan konsep teori X dan Y. Teori Y menekankan bahwa manusia memiliki dorongan alami yang bekerja dengan produktif jika diberi dukungan yang sesuai. Sedangkan teori X menggambarkan pandangan yang berbeda dengan cara manajemen terlihat mengolah karyawan. Selanjutnya adalah kesimpulan bagian administrasi klasik. Pertama, kesimpulannya administrasi klasik adalah sebagai fondasi. Yang kedua, administrasi klasik memiliki ciri-ciri struktur hierarki, pembagian kerja, penekanan pada efisiensi, dan manajemen berorientasi pada tugas. Tokoh-tokoh yang berperan yaitu Max Weber, Frederick Whittier, dan Henry Fayol yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan administrasi klasik. Dan bagian referensi administrasi klasik di era modern. Integrasi klasik dengan konsep modern menciptakan pendekatan yang lebih responsif dan efisien dalam administrasi dan organisasi. Tokoh-tokoh yang berperan seperti Peter Drucker, Douglas MC Gorger, Philip Stelnick menggabungkan konsep administrasi klasik dengan elemen-elemen modern seperti manajemen berorientasi pada hasil, pengolahan sumber daya manusia, dan pengaruh budaya. Penerapan prinsip-prinsip administrasi klasik dalam konteks modern penting untuk memastikan organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung di dunia saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mari
Dengan begini saya akan tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.